Sabda Pandita Ratu dalam episode ke-16 ini dengan judul Duka Luka Bumi Blambangan. Dalam seri ke-451 ini dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Mogan sebagai Sumantri, Naryo sebagai Ki Badra, Heni sebagai Katriwidati, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Malam itu Kamaswara telah menemui Duro dengan sebuah sentuhan perasaan yang langsung menyodok ke dada Duro. Kamaswara menantang pemuda itu untuk membangun bendungan. Duro ternyata tersentuh perasaannya. Dia yang selama ini melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya, tergelitik berbuat sesuatu yang menguntungkan dan bermanfaat bagi kehidupan orang banyak. Kamaswara kemudian menuju Kedung Lungkar. Ini rupanya perkampungan Kedung Lungkar. Sebuah tempat yang sebenarnya tidak menguntungkan. Mereka bercocok tanam hanya berharap dari kemurahan curah hujan. Sebenarnya daerah ini masih berada di lereng pegunungan. Tentunya tidak kekurangan air. Tetapi bukit-bukit yang mengelilinginya menyebabkan Kedung Lungkar seperti berada di dalam batok kubah. Seharusnya para penduduk mau meninggalkan tempat yang tidak menguntungkan ini dengan mencari tempat yang lain. Nampaknya mereka enggan membuat lahan baru. Aku yakin perkampungan ini berasal dari kakek moyang mereka yang turun-temurun. Sebagai sebuah harta pusaka warisan, nampaknya berat bagi penduduk meninggalkan desa ini. Parto Dilam benar-benar bermata jeli. Ia melihat kekurangan dan kelemahan Kedung Lungkar. Sayang Parto Dilam tidak melihat cita-citanya itu akan menjadi kenyataan. Kamaswara terus melangkah dengan berpedoman pada ancar-ancar yang diterimanya dari Katriwidati. Kamaswara dapat dengan mudah menemukan pemuda itu. Rupanya Sumantri baru saja pulang. Tuankah ini? Mengapa kau memanggilku dengan panggilan yang aneh itu, Sumantri? Namaku Kamaswara. Lupakah kau? Tidak Kamaswara. Aku tidak lupa. Tetapi mengapa kau bisa berada di sini? Aku bermaksud mencarimu. Itulah sebabnya aku datang. Dari mana saja kau, Sumantri? Aku baru saja menghadiri sebuah pertemuan para pemuda untuk membicarakan parit itu. Kejadian sore tadi di terowongan membuat aku tidak betah lagi untuk mengumpulkan para pemuda. Bagus sekali, Sumantri. Aku datang bermaksud membicarakan hal itu. Namun ternyata kau telah bertindak. Aku berharap kau bisa menggalang para pemuda di Kedung Lungkar ini. Ternyata kau telah melakukannya. Mari Tuan, kita bicara di dalam saja. Kamaswara melihat rumah Sumantri adalah rumah yang sangat sederhana. Hanya ada sepasang kursi dengan dingklik memanjang yang terbuat dari kayu jati, namun dengan buatan yang kasar dan berkesan ala kadarnya. Kamaswara melihat tingkat hidup penduduk Kedung Lungkar memang di bawah penduduk Kalibaru pada umumnya. Mungkin kau ingin mengetahui keluargaku, Kamaswara. Iya. Ada sebuah rumah lagi di belakang yang dipisahkan oleh sepetak kebun. Di sanalah ayah dan ibuku berada. Dan rumah ini diberikan kepadaku. Jadi kau tinggal sendiri di rumah ini? Ya, benar. Baiklah. Bagaimana dengan teman-teman pemudamu itu, Sumantri? Aku telah mengumpulkan teman-temanku para pemuda. Mereka pada umumnya sangat mendukung untuk membuat bendungan itu sesegera mungkin. Dan besok kami berombongan akan pergi ke Kalibaru Manis. Tempat bendungan itu akan dibangun. Bagus sekali. Aku senang mendengar hal itu, Sumantri. Aku berharap akhirnya aku akan melihat sungai itu bisa diangkat airnya dan dialirkan menuju ke Kedung Lungkar ini. Iya, aku juga telah membayangkannya, Kamaswara. Jika air mengalir dan kemudian mengaliri sawah-sawah yang ada, maka tingkat kehidupan kami akan naik meningkat. Penduduk Kedung Lungkar tidak akan begitu kekurangan lagi. Berbagai hal kemudian dibicarakan oleh Kamaswara dan Sumantri. Dan ketika dari kejauhan terdengar kentongan yang dipukul dengan nada doro mulu, Kamaswara pun kemudian berpamitan. Kamaswara berjalan melewati jalanan setapak, melintasi bukit di mana terowongan itu berada. Bintang-bintang bertaburan di langit sebelah selatan, namun kabut tebal membungkus bukit Kumitir dan puncak Gunung Raung tertutup mendung. Puas hatiku sekarang. Akhirnya apa yang aku inginkan menjadi kenyataan. Aku berharap besok pagi penduduk Kalibaru dan Kedung Lungkar akan bangun dengan suasana yang baru sama sekali. Orang-orang Kedung Lungkar dan Kalibaru Manis itu akan saling bahu-membahu membangun bendungan yang telah direncanakan namun terbengkalai itu. Jika air itu mengalir, maka orang-orang Kedung Lungkar akan dapat memanen padi 3 kali. Tidak ada hujan lagi.
Parto Dilam, meski kau telah berada di alam kematianmu, akan tetapi kau tidak perlu kecewa. Cita-citamu akan segera menjadi kenyataan. Beberapa saat lamanya Kamaswara termangu di punggung bukit yang di dalamnya terdapat sebuah terowongan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Waktuku sebenarnya sempit sekali. Aku harus segera sampai di Pesanggaran. Aku harus segera ke Bukit Sembulungan di Teluk Pampang itu. Dan aku tidak boleh meninggalkan Pinaka dan Parameswara terlampau lama. Kukira apa yang aku lakukan di Kalibaru Manis ini sudah cukup. Aku yakin tanpa aku harus berada di sini, semua orang akan giat bekerja membangun bendungan itu. Sebaiknya aku melanjutkan perjalanan ke Pesanggaran. Tetapi bagaimana dengan Paman Badra yang baik hati itu? Apakah aku akan pergi begitu saja tanpa berpamitan kepadanya? Siapa? Aku, Paman. Kameswara. Dengan singkat dan jelas, Kamaswara menceritakan apa yang telah dilakukannya, baik terhadap Duro ataupun terhadap Sumantri di Kedung Lungkar. Penebang kayu yang bernama Ki Badra itu menyimak apa yang diceritakan Kamaswara dengan seksama, seolah dia larut dalam cerita itu sendiri. Demikianlah, Paman. Aku berharap besok pagi ketika matahari mengintai dari langit timur, Kalibaru Manis ini akan disibukkan oleh kegiatan membangun bendungan dan menyempurnakan saluran air serta terowongan itu. Sebuah masa depan yang cerah untuk penduduk Kedung Lungkar. Pada dasarnya kesulitan yang dialami oleh saudara-saudara Kedung Lungkar adalah kesulitan yang ikut dirasakan oleh Kalibaru Manis. Banyak orang Kedung Lungkar yang memperistri orang Kalibaru Manis, atau juga sebaliknya. Dengan demikian, aku merasa tugasku telah selesai, Paman. Maksud anak mas? Sebenarnya aku sedang tergesa-gesa untuk melakukan sesuatu yang sangat dibatasi oleh waktu. Aku telah menempuh perjalanan jauh siang dan malam. Aku mohon izin, Paman bersedia melepaskan aku untuk melanjutkan perjalanan kembali. Anak mas Kameswara, aku jadi tidak mengerti. Aku ada sebuah keperluan yang sangat mendesak, Paman. Ya, harus segera aku selesaikan. Pekerjaan yang tidak boleh tertunda-tunda. Dan malam ini pula aku melanjutkan perjalanan ke Pesanggaran. Lalu bagaimana dengan pembuatan bendungan itu? Anak mas tidak akan berada di antara kami. Sebenarnya, aku berkeinginan sekali, Paman. Andai kata memungkinkan, aku masih ingin tinggal untuk beberapa hari di tempat ini. Tetapi setelah aku pertimbangkan, tidak mungkin. Aku akan semakin kehilangan banyak kesempatan. Semakin kehilangan waktu. Barangkali jika urusanku telah selesai, aku akan datang lagi. Aku berjanji untuk menengok pembuatan bendungan itu. Sebenarnya sayang sekali. Aku menjadi khawatir rencana melanjutkan cita-cita Parto Dilam itu akan mentah lagi jika tidak ada anak mas. Tidak, Paman. Aku yakin tidak. Aku telah melihat tekad yang mekantar-kantar di dada Duro, juga Sumantri, serta dari cerita Paman sendiri. Tekad penduduk Kalibaru pada umumnya bagai disentakan untuk bangkit lagi. Bila memang keberadaanku dibutuhkan, Paman bisa menceritakan bahwa aku sedang diburu waktu. Kelak jika urusanku telah selesai, aku pasti akan datang ke tempat ini. Meski hanya 4 atau 5 kali mengangkat berunjung batu, aku akan ikut membantu. Bukan saja Ki Badra, penebang kayu yang merasakan kehilangan kehadiran pemuda yang terlanjur memikat hati itu. Tetapi dari biliknya, Katriwidati yang ikut mendengarkan pembicaraan yang terjadi, merasakan dadanya berdesir. Ada sesuatu yang dicemaskan, seolah sesuatu yang sempat mengisi hatinya itu akan menghilang. Ki Badra masih mencoba mencegah, namun Kameswara memang tidak mungkin lagi dicegah. Baiklah anak mas, akhirnya aku memang bisa mengerti. Tetapi aku dan barangkali seluruh warga desa Kalibaru ini semua berharap anak mas kelak pasti singgah kemari lagi. Tentu, Paman. Tentu aku akan singgah. Beberapa saat lamanya Kameswara memandang ke sebuah pintu butulan yang menghubungkan ruangan depan dengan belakang. Kameswara berharap Katri akan muncul dan dengan demikian dia akan mendapat kesempatan untuk berpamitan. Beberapa depa Kameswara meninggalkan rumah Ki Badra penebang kayu dan ketika Kameswara menoleh, dia melihat Ki Badra menutup pintu. Kameswara kembali melangkah, namun tiba-tiba dadanya berdesir. Katri? Aku, Kakang. Mengapa kau berada di sini tengah malam begini? Bukankah Kakang Kameswara bermaksud meninggalkan aku? Apakah Kakang tidak merasa wajib berpamitan kepadaku? Baiklah, Katriwidati. Kita telah berhadapan. Sekarang izinkanlah aku untuk mohon diri.
Aku minta pamit untuk melanjutkan perjalananku ke Pesanggaran. Kakang. Bagaimana, Katri? Apakah seorang istri dan seorang anak tengah menunggu Kakang di sana? Katri, aku tidak bisa menceritakan persoalan apa sebenarnya yang sedang aku hadapi. Tetapi aku benar-benar tergesa-gesa. Maaf, Kakang. Aku tidak menanyakan soal itu. Aku hanya bertanya, apakah di Pesanggaran ada seorang anak dan seorang istri yang menunggu kehadiran Kakang? Tidak, Katri. Akan tetapi di tempat lain, iya. Katri Widati merasakan dadanya berdesir. Namun gadis dari Kalibaru Manis itu dengan cepat segera menata hatinya kembali. Selamat jalan, Kakang. Aku berdoa, semoga Kakang tidak mendapat hambatan di perjalanan. Malam kembali bergerak setelah sesaat ikut tertarik dengan pembicaraan Kameswara dan Katri Widati. Gelap berwarna hitam, apalagi ketika mendung yang tebal melintas. Bintang-bintang kembali bertaburan ketika mendung itu telah memanjat puncak Gunung Raung serta deretannya yang memanjang ke arah timur. Seolah gunung-gunung itu kedinginan dan membutuhkan pelukan hangat. Di biliknya, Katri Widati diam, tetapi air matanya bergulir. Blambangan, bumi Blambangan, wilayah yang membujur dari Kumitir ke timur hingga laut, membujur ke utara juga hingga laut, seperti masih mengerang kesakitan akibat perbuatan kabut setan keparat itu. Di sepanjang perjalanan dari Kalibaru Manis, yang aku lihat hanya wajah-wajah yang kusam dan sedih. Jika yang kulihat adalah hal seperti itu, lalu bagaimana dengan Pesanggaran? Bagaimana dengan wajah Pesanggaran sekarang? Dan manakala matahari memanjat sedikit lebih tinggi lagi, Kameswara sampai di sebuah perkampungan kecil yang sangat dikenalnya. Itulah Silir Agung. Oh, ramai sekali di pasar. Ada tontonan apa itu? Ternyata orang mengadu jago. Beberapa orang botoh berkumpul di pasar berjudi mengadu jago. Jagat Dewa Batara, apakah sebenarnya yang telah terjadi di tempat ini? Jagat Dewa Batara, beginikah wajah Silir Agung sekarang? Seingatku dulu tidak ada orang yang mau berjudi. Mengapa wajah Silir Agung sekarang cepat berubah seperti ini? Kameswara melangkah mendekati orang-orang yang membentuk lingkaran di tengah pasar itu. Diperhatikan wajah-wajah para penjudi itu. Di antara mereka yang bertaruh, bahkan ada yang dikenalnya. Aneh. Mereka adalah orang-orang yang dulu aku kenal memiliki sifat dan sikap yang baik. Tetapi mengapa mereka sekarang telah berubah sama sekali seperti ini? Wiro Juwono, Darupati, Paman Alit, Ki Branjang Sayuti. Mereka semua terlibat perjudian. Gila. Keadaan di Silir ini telah benar-benar gila. Di sana bahkan ada yang minum tuak. Kameswara melangkah menjauhi kalangan adu jago. Dia kemudian mendekati kalangan kecil yang lain. Dengan terang-terangan, seorang lelaki menjual minuman yang menyebabkan orang menjadi mabuk. Hal yang dahulu tidak pernah terjadi. Ki Wonosari, Paman Projo Gambar. Aneh, mereka minum minuman memabukkan itu. Janggal sekali melihat dua orang yang disegani dan dahulu kala menjadi tokoh masyarakat di Silir Agung ini berada di tengah pasar dan menikmati barang memabukkan. Keadaan yang benar-benar keblinger atau bagaimanakah ini? Sedemikian parah perubahan yang terjadi di Silir Agung ini. Nikmat. Seperti inilah rasa air surga melayang. Melayang. Aku terbang tinggi, menari-nari dengan bidadari yang cantik sekali. Jagat Dewa Batara,
Oh, Yang Widikawasa. Aku hampir tidak percaya akan melihat keadaan yang seperti ini. Aku melihat dengan mata dan kepalaku sendiri. Paman Projogambar mabuk tua. Kemarilah gadis cantik. Ayo, kemarilah. Aku gendong, aku pikul, aku pondong. Dada Kameswara benar-benar berdesir melihat keadaan lelaki yang bernama Ki Projogambar yang sama sekali telah kehilangan kesadarannya itu. Ulahnya seperti ulah orang yang sudah gila sama sekali. Kameswara kemudian menebarkan pandangan matanya. Tiba-tiba dia melihat seseorang yang dikenalnya dengan baik. Orang itu berdiri di pojok pasar dan memperhatikan Ki Projogambar yang sedang mabuk itu dengan seksama. Paman Sujiwo. Apa kabar, Paman? Wah, lupakah Paman kepadaku? jagat dewa. Kenapa, Paman? Tidak salahkah penglihatanku? Aku melihat anak Mas Kameswara, putra Ki Ageng. Tidak salah, Paman. Apa yang anak Mas lakukan di sini? Aku baru saja datang, Paman. Dan rupanya di sini, di pasar Silir Agung atau Silir Krombyang ini, aku melihat sebuah tontonan yang sangat menarik. Paman Projogambar, Ki Wonosari, mereka semuanya telah berubah. Lalu aduan ayam jago itu benar-benar sebuah tontonan yang sangat menarik. Apakah anak Mas mengatakan yang sebenarnya? Atau anak Mas sedang menyindir? Anak Mas sedang mengatakan kebalikannya? Kalau aku boleh tahu, Paman Sujiwo, apa pula yang Paman lakukan di pasar ini? Bukankah rumah Paman berada di ujung desa Silir Agung ini? Sebuah bencana, anak Mas. Bencana bagaimana, Paman? Anak Mas melihat sendiri, bukan? Seperti inilah wajah Silir Agung sekarang. Judi, mabuk-mabukan, wanita. Wanita? Ya, juga wanita, anak Mas. Aneh sekali. Dan sangat sulit dimengerti. Mengapa perubahan yang terjadi sedemikian ini? Apa penyebabnya, Paman? Apakah yang terjadi di Silir Agung ini? Tidak hanya di Silir Agung, anak Mas. Jika anak Mas mengelilingi desa demi desa yang tersebar di wilayah Blambangan ini, di Tegal Trimo, di Kedung Kebang, Curah Jati, ke utara hingga Banyuwangi, anak Mas, pemandangan semacam ini mulai tumbuh. Bencana kabut setan itu penyebabnya? Itu hanya salah satu penyebab. Paman melihat penyebab lain? Sumbernya justru berasal dari bumi Pasanggaran, anak Mas. Dari bumi Pasanggaran? Kenapa begitu? Bukankah selama ini Pasanggaran menjadi panutan anak Mas? Segala sesuatu selalu berkiblat kepada Pasanggaran. Lalu kenapa dengan Pasanggaran? Ada apa di sana, Paman Sujiwo? Jika memang benar anak Mas baru saja pulang dari merantau, cepatlah kembali ke Pasanggaran untuk melihat dari dekat apa yang terjadi di sana, anak Mas. Paman Sujiwo, ya, aku minta Paman menceritakan kepadaku. Tidak, anak Mas, tidak. Aku merasa tidak mampu untuk menceritakan. Silakan anak Mas Kameswara mencari jawabannya sendiri di Pasanggaran. Anak Mas tinggal melangkah beberapa langkah lagi akan sampai. Kameswara tidak memaksa lagi laki-laki itu untuk menceritakan apa yang terjadi. Saat itu matahari telah memanjat naik, manakala Kameswara merasa semakin muak dengan keadaan yang dilihatnya. Kameswara segera minta diri kepada Ki Sujiwo. Dia bergegas meninggalkan pasar tanpa mau menoleh lagi. Dokar! Bisakah mengantarku ke sana? Kemana? Pasanggaran. Baik, naiklah. Ya. Di atas kereta dokar yang ditarik seekor kuda itu, Kameswara memilih diam tidak berbicara. Sebenarnya dia terusik ingin menanyai sais dokar itu, yang tentu bersedia bercerita tentang keadaan bumi Pasanggaran. Tetapi keinginannya itu ditahannya. Jika matahari terbit dan semakin lama semakin tinggi, bongkahan logam yang jatuh dari langit itu pun kemudian bangun, dan keluarlah kabut dari dalam tubuhnya. Lalu kabut itu melayang-layang tidak seperti kabut atau asap pada umumnya, yang akan hanyut ikut angin. Akan tetapi kabut itu memiliki nyawa. Ia bergerak berdasarkan kehendak.
Dan malapetaka terjadi bagi siapapun yang kepergok oleh kabut itu. Ia akan dibantainya, dihisap seluruh bagian tubuhnya, kecuali hanya tulang belulangnya saja. Dan semenanjung Blambangan bagaikan menjadi ladang pembantaian dan malapetaka. Kabut itu berkeliaran hingga di seberang perbukitan Kumitir. Bahkan wilayah Bajul Mati di sebelah utara hingga kawasan Setubondo juga dijamah. Sekarang, seperti inilah keadaan bumi Blambangan. Apakah semua ini merupakan akibat dari bencana itu yang menyebabkan penduduk kehilangan keseimbangannya dan dengan mudah tergelincir dalam perbuatan-perbuatan celaka? Jarak antara Silir Agung dan Pesanggaran tidaklah terlampau jauh. Kamaswara merasa semakin gelisah ketika Dokar yang ditumpanginya semakin dekat dengan rumah perguruannya, di tempat mana sedari masih bayi hingga dewasa dia pernah dibesarkan. Suasana memang dirasakan berbeda. Keadaan yang tersaput kabut suram, gambaran perubahan yang terjadi. Berhenti di sini, Kisanak. Ini upahnya. Aku tidak mempunyai uang kecil kembaliannya, Kisanak. Ambil saja kembaliannya. Wah, sedemikian banyak. Ambil saja. Terima kasih, terima kasih. Uang ini sama saja dengan aku tidak perlu menarik Dokar selama hampir setengah bulan. Asal hal ini tidak menyebabkan kau berhenti bekerja karena merasa sudah ada uang. Atau jangan digunakan untuk berjudi, atau adu jago, ataupun bermain dadu gelodak misalnya. Kenapa? Apakah kau suka dengan perjudian seperti itu? Ya, dulu aku pernah bertaruh dan kemudian menang. Lalu kau berjudi lagi? Akhirnya ketagihan? Berhentilah berjudi, Kisanak. Apalagi kau masih muda. Aku yakin tidak pernah terjadi orang bisa kaya karena judi. Kalau uang itu kau pergunakan berjudi, uang itu akan menguap. Percayalah. Kamaswara kemudian turun dari Dokar. Dia sengaja turun agak jauh dari rumah perguruannya. Jarak yang semakin pendek itu akan ditempuhnya dengan berjalan kaki. Sementara itu Sais Dokar masih termangu sambil memegang uang yang membuatnya penasaran. Uang ini akan menguap. Apa maksudnya menguap? Menguap seperti air yang direbus itu atau bagaimana? Persetan. Dengan uang yang cukup banyak ini, aku akan menebus kekalahanku kemarin. Ya. Yang Batara Agung, sedemikian cepat keadaan berubah. Belum lagi setahun aku meninggalkan tempat ini. Ayahanda Ki Ageng Pesanggaran tidak kembali untuk selamanya. Keadaan perguruan akan seperti ini. Tidak terawat sama sekali. Rumput-rumput tumbuh liar di halaman. Dulu hal yang tidak mungkin terjadi. Di seberang jalan, Kamaswara memandang rumah induk perguruan Pesanggaran. Rumah itu nampak tidak terawat, sedang bangunan-bangunan kecil yang mengelilinginya sebagian besar porak-poranda. Kamaswara ingat bahwa yang mengobrak-abrik bangunan itu dulu adalah Boja Pradata yang berusaha menguasai kembali perguruannya. Kamaswara berdesir, manakala ketajaman telinganya menangkap sesuatu. Sorak-sorai orang banyak, rupanya berasal dari belakang sana. Adu jago lagi. Kamaswara berjalan melalui tritisan, namun langkahnya terhenti ketika dia melihat seorang perempuan muda. Kamaswara merasa heran karena tidak merasa mengenal perempuan itu. Hai, siapa kau? Ada yang tidak pada tempatnya dengan perempuan ini. Dandanannya agak tidak sopan. Pakaiannya terlalu tipis. Inikah ini maksud Paman Sujiwo di pasar tadi? Jangan bingung, aku bertanya padamu. Kau siapa? Kau sendiri siapa? Namaku Endang Sekar Arung. Bagus kan namaku? Mengapa kau tinggal di sini? Ini rumahku. Mengapa? Kamaswara merasakan perutnya mual dan hampir-hampir saja dia muntah melihat karling nakal yang dibuat oleh perempuan itu. Kamaswara melangkah mundur ketika tanpa malu-malu perempuan itu mendekat berusaha menyentuh tangannya. Kamaswara benar-benar merasa prihatin dengan apa yang dilihatnya. Pemandangan yang dia lihat di pasar Silir Agung yang terletak tidak seberapa jauh dari Pesanggaran, nampaknya akan ia lihat pula di perguruan yang telah lama ditinggalkannya itu. Sesampai di rumah perguruan, dia melihat keadaan yang memprihatinkan. Perguruan yang tidak ada yang merawat, serta dari belakang bangunan terdengar orang yang menyabung ayam.
Kameswara terkejut ketika muncul seorang perempuan yang berdandan tidak pantas menemuinya. Aku penghuni rumah ini. Kenapa? Tidak apa-apa. Tetapi sejak kapan kau tinggal di sini? Kenapa kau menanyakan hal itu? Apakah tidak ada hal menarik yang lain yang bisa dibicarakan? Benar-benar jalan perempuan ini. Ayo. Ayo apa? Ayo, mumpung mereka sedang sibuk di belakang sana dengan ayam-ayam jagonya. Ikut aku, yuk. Ikut kemana? Dan untuk apa? Kau ini seperti bukan lelaki saja. Ayo. Suara di sana itu ramai sekali. Apa yang mereka lakukan di sana? Mereka sedang taruhan. Mereka mengadu jago. Kalau kau ingin melihat, nanti saja. Sekarang ikut aku dulu. Aku berminat denganmu. Apakah kau telah biasa melayani orang banyak? Kau tidak merasa risih? Risih? Tidak, aku sudah biasa melakukan pekerjaan ini. Siapapun akan kulayani. Asal mampu memberiku uang. Akan tetapi aku tidak mempunyai uang. Kau tidak perlu membayar. Kameswara tidak tahu mengapa perempuan nakal itu begitu berminat kepadanya, seolah ingin melahapnya saja. Kameswara merasa dadanya perih sekali. Taulah dia gambaran macam apa yang sedang melanda perguruan pesanggaran. Kameswara memandang perempuan itu dengan seksama. Pakaiannya yang tipis membuat sebagian tubuhnya menerawang. Kameswara segera merapal aji panglimunan. Semakin lama tubuhnya semakin kabur. Kenapa denganmu? Sayang sekali, aku tidak berminat menyentuh tubuhmu. Tubuhmu kotor sekali dan menjijikkan. Menghilang. Perempuan pelacur itu menjadi kebingungan beberapa saat ketika pemuda tampan yang semula berada di depannya itu kemudian lenyap dari pandangan mata setelah sebelumnya mengabur dan semakin kabur untuk kemudian lenyap sama sekali. Pelacur itu menjadi sangat ketakutan. Dia melangkah mundur dan kemudian berbalik dan berlari sifat kuping. Tetapi rasa takutnya melihat orang bisa menghilang telah membawanya ke alam pingsan. Dan kemudian tubuhnya ambruk bagaikan ongkokan barang yang tidak berharga. Inilah jawaban dari apa yang telah dikatakan Kisi Jiwo di pasar Silir Agung itu. Benar-benar sebuah keadaan yang tidak pernah terbayangkan. Andai kata Ayahanda Ki Ageng Pesanggaran melihat semua ini. Entah. Punya aku menang. Hayo bayar. Yang kalah membayar. Hayo, yang menjagoi punya dia membayar. Ayam gombal, kalahan. Aku menang. Kalah lagi aku. Ayo, siapa lagi yang mau melawan jagoku? Siapa lagi? Biar ayamku yang akan menghadapinya. Boleh. Ayam siapapun boleh menghadapi punyaku. Ayamku tidak perlu beristirahat. Siapapun pasti dibabat. Jambul, babat Jambul ya, babat. Kameswara mengelus dada melihat taruhan adu jago yang dilakukan di belakang rumah perguruannya itu. Kameswara melihat sebagian besar yang melakukan perbuatan itu adalah para murid perguruan pesanggaran. Namun Kameswara juga melihat ada beberapa orang yang tidak dikenalnya. Kehadiran Kameswara di antara orang-orang yang bertaruh itu tidak menarik perhatian. Kameswara yang menutupi wajahnya dengan caping yang agak ditenggelamkan membuat para murid perguruan tidak segera mengenalinya. Dan ayam aduan yang bernama Jambul itu memang benar-benar ayam yang luar biasa. Lawannya yang bertubuh lebih besar itu dalam waktu yang tidak lama segera dikalahkannya. Aku harus mencari sebuah cara untuk segera mengakhiri keadaan ini. Keadaan ini harus segera diakhiri. Dan jika ada penyebabnya, sumber penyebab segala kemunduran yang sangat tidak bermanfaat ini harus diadili. Ya! Menang lagi. Aku menang lagi. Punyaku menang lagi. Ayo. Siapa yang berani melawan?
boleh bertaruh 3-1. Jika jagoku kalah, aku akan membayar 3 kali lipat dari taruhan. Hah? Ayo, siapa yang berani? Ayo. Aku ikut bertaruh. Kameswara, kau masih ingat kepadaku, Kebo Simbara? Iya, inilah aku, Kameswara. Ramai sekali taruhan ini. Nampaknya inilah kegiatan yang paling menarik yang pernah aku lihat di Pesanggaran. Taruhan adu jago. Boleh bukan aku ikut bertaruh? Semua yang berada mengelilingi kalangan adu jago itu menjadi tegang, bahkan sangat tegang, terutama para murid perguruan Pesanggaran. Orang-orang yang tidak mengenal siapa Kameswara nampak bingung dan bertanya-tanya dalam hati. Mengapa semuanya kebingungan? Siapa orang ini? Siapa kau anak muda? Namaku Surya Medari, Kisanak. Siapakah kau? Aku Wiradharma. Baiklah, Wiradharma. Aku melihat jago yang kau miliki memang luar biasa. Ayam-ayam jago yang lain satu persatu dibabati. Tidak seekor pun yang mampu mengalahkannya. Apa yang aku lihat itu membuatku sangat penasaran. Tergugah hatiku untuk mencoba melawan. Oh, kau sendiri yang akan turun ke kalangan melawan ayam jagoku? Tentu tidak, Wiradharma. Tentu tidak pantas aku turun ke dalam kalangan melawan seekor ayam. Tetapi kalau kau bertaruh dengan cara seperti itu, aku tidak keberatan. Yang aku lakukan barangkali sederhana. Aku bisa memuntir lehernya atau memberuduli bulu-bulunya. Kau pintar melucu, anak muda. Tetapi aku terima tantanganmu. Aku tidak pernah menolak menghadapi ayam jago siapapun. Mana ayam jagomu? Aku tidak memiliki ayam jago. Aku akan meminjam. Nah, kalau boleh, aku akan meminjam ayam itu. Siapa yang punya ayam itu? Aku meminjamnya untuk aduan ini. Siapa? Lelaki yang bernama Wiradharma itu tersenyum, menyembunyikan kegembiraan hatinya. Ayam yang dipilih Kameswara adalah ayam yang telah diturunkan dan kalah menghadapi ayam aduannya. Namun sementara itu, para murid perguruan Pesanggaran tak seorang pun ada yang tenang. Mereka saling memandang antara satu dengan yang lain. Ada rasa bersalah di dalam dada mereka. Namun lebih dari itu berbagai macam perasaan seolah campur aduk mengaduk dada mereka. Dan Kameswara tidak peduli. Dia telah memegang seekor ayam. Kisanak Wiradharma, aku telah memegang seekor ayam jago. Aku telah siap bertaruh denganmu. Apakah yang akan kau pertaruhkan untuk menghadapiku? Gila kau, Surya Medari. Akulah yang justru akan bertanya kepadamu. Apa yang akan kau pertaruhkan kepadaku? Kisanak Wiradharma, namaku yang sebenarnya adalah benar Surya Medari. Akan tetapi para murid perguruan Pesanggaran lebih mengenalku dengan nama Kameswara. Aku adalah putra kedua Ki Ageng Pesanggaran, pewaris perguruan Pesanggaran tempat di mana kau sedang mengadu ayam ini. Nah, kau bisa membayangkan apakah kira-kira yang bisa aku pertaruhkan? Bagus. Jadi kau rupanya anak Ki Ageng Pesanggaran yang terkenal itu. Baik, anak muda. Aku hargai dan aku terima tantanganmu. Apa yang kau pertaruhkan sekarang? Aku akan selalu melayani. Akan tetapi, aku tidak hanya menantangmu, Ki Wiradharma. Apa maksudmu, anak muda? Aku menantang semuanya yang hadir di sini untuk bertaruh menghadapi aku. Wiradharma mengernyitkan dahinya. Dia masih belum tahu kemana sebenarnya arah pembicaraan pemuda yang semula mengaku bernama Surya Medari, namun kemudian mengaku pula bernama Kameswara itu. Tetapi ketika Kameswara mengedarkan pandangannya, segenap murid perguruan Pesanggaran semuanya menundukkan kepala. Tak seorang pun yang berani menantang pandangan mata Kameswara. Aku tidak suka berjudi yang bertele-tele. Aku ingin berjudi hanya sekali. Jika aku kalah, kalahlah aku. Dan jika aku menang, maka menanglah aku. Hanya sekali dan tuntas. Nah, itulah sebabnya aku menantang kalian semuanya bertaruhlah untuk melawanku. Anak muda, apa sebenarnya yang kau inginkan? Kau sedang tidak waras atau bagaimana? Ayo, mana yang lain? Bertaruhlah melawan aku. Mengapa semuanya diam? Bukankah kalian semua memegang uang? Taruh semua kepeng yang kalian pegang itu untuk melawanku. Tetap saja tidak ada yang berani meletakkan uang kepengnya. Wiradharma yang kemudian menjadi tidak telaten. Tidak perlu mereka ikut bertaruh, anak muda. Cukup aku saja yang akan melawanmu. Jika ayamku ini kalah melawan punyamu, kau boleh ambil semua yang aku miliki ini. Sebaliknya bagaimana seandainya kau yang kalah? Jika aku tidak salah menghitung, uang emas yang aku miliki ini mempunyai nilai jauh lebih besar dari semua kepeng yang kau miliki itu. Di samping itu rumah perguruan ini dengan segenap isinya aku berikan kepadamu. Bagus, bagus sekali. Aku senang dengan tantanganmu, anak muda. Rupanya kau sedang pusing sehingga kau tidak mampu menggunakan perimbangan. Ayo, kita mulai. Bagus.
berkokoklah yang lantang. Hadapi lawanmu yang tadi kau kalahkan itu. Hantam dia. Nasibmu buruk sekali, anak muda. Kau telah terlanjur menantangku, dan itu tidak bisa ditarik kembali. Aku tidak bermaksud menarik kembali, Ki Wiradharma. Ya, bagus. Bagus sekali. Kalian semuanya mendengarkan, bukan? Kalian menjadi saksi jika pemuda ini membatalkan apa yang telah diucapkannya, atau menggugat hasil aduan, atau tidak mengakui kekalahannya. Aku berhak menghajarnya hingga babak belur. Apa yang kau katakan itu berlaku juga untukku, Ki Wiradharma. Jika kau ingkar terhadap hasil perjudian ini. Aku tidak akan ingkar. Mari kita mulai. Silakan, Ki Wiradharma. Untuk beberapa saat lamanya, Ki Wiradharma mengelus-elus jagonya. Dia tidak tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Kameswara yang nampak mengurut bagian kaki ayam aduannya. Bukan hanya bagian kaki, tetapi juga sayap dan kepalanya. Tak seorang pun tahu apa yang dilakukan Kameswara sebenarnya, karena Kameswara melakukannya dengan tatapan mata langsung tertuju kepada Ki Wiradharma. Sebuah pandangan mata yang sirik sekali. Sebenarnya lah, tanpa setahu siapapun, dari tangan Kameswara telah mengalir sebuah kekuatan yang membuat ayam jago itu bagaikan mendapat kekuatan yang dahsyat. Aku siap. Aku pun juga siap. Wah, ayamku telah tidak sabar lagi. Gila. Wah, mengapa bisa jadi begini? Mengapa sekarang ayam jagoku yang justru akan kalah? Jagoku menghadapi musuh yang bagaimanapun tidak akan kalah. Jagoku telah mendapatkan syarat. Pada kedua tajinya telah diusap lumatan kembang dari dukun itu. Wah, tidak ada jago manapun yang akan mampu mengalahkannya. Gila, ayamku semakin terdesak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ayammu telah kalah. Ayammu telah kalah, Ki Tidak Dharma. bisa. Jagoku tidak pernah kalah. Tidak mungkin kalah. Tetapi ayammu telah kalah. Ada yang tidak beres, goblok. Apanya yang tidak beres, Ki Wiradharma? Kau jangan mencoba-coba ingkar. Goblok. Kau telah mengatakannya sendiri, siapapun yang mencoba ingkar akan mendapatkan perlakuan yang buruk. Dan sekarang kau mencoba ingkar. Kau tidak jujur. Kau pasti telah melakukan sesuatu kepada ayam jagomu itu hingga mampu mengalahkan ayam jagoku. Ayam jagoku tidak akan bisa dikalahkan, mengerti? Ya? Mengapa ayam jago milikmu itu tidak mungkin dikalahkan? Karena ia telah aku beri syarat, telah diisi oleh seorang dukun yang paling hebat. Nah, kau telah mengatakannya sendiri ketidakjujuranmu. Semua mendengarkan bahwa kau tidak jujur dengan mengadu ayam jago yang sudah dibawa ke dukun lebih dulu itu. Kurang ajar. Mengapa kau marah, Ki Wiradharma? Kau telah kalah, dan aku minta kau serahkan semua taruhanmu kepadaku. Tidak bisa. Tidak bisa? Mengapa, Ki Wiradharma? Kau pun tidak jujur. Aku tidak jujur bagaimana, Ki Wiradharma? Ayam jagomu tidak mungkin menang melawan jagoku. Aneh dan lucu sekali kedengarannya. Bagaimana kau bisa mempunyai sikap yang seperti itu? Bagaimana mungkin seorang penjudi berhak menentukan dirinya menang terlebih dahulu? Seorang penjudi harus siap menghadapi kenyataan dirinya kalah. Kalau tidak mau, janganlah kau jadi penjudi, Ki Wiradharma. Tidak. Kau tidak jujur. Kau sendiri tidak jujur. Kau mengatakan orang lain tidak jujur. Baiklah, apa yang kau maksud aku tidak jujur? Ayam jagomu tidak mungkin menang melawan ayam jago milikku. Kau pasti melakukan sesuatu yang tidak aku ketahui. Itu lebih aneh lagi, Ki Wiradharma. Kau mengatakan sesuatu yang kau sendiri tidak mengetahui. Dengar, Ki Wiradharma. Ayam jagomu kalah karena sudah letih, sudah terlampau banyak menghadapi musuh. Kau sendiri jika kau peras tenagamu, meski kau telah dikeramasi oleh seorang dukun yang sakti, kau tidak akan mampu bertahan pada saatnya. Nah, seperti itulah yang terjadi pada aduanmu itu. Bayar. Tidak. Bayar, Ki Wiradharma. Aku tidak mau membayar. Kau mau ingkar? Baiklah. Kalian semuanya melihat ya, bukan? Kalian semua juga akan mengalami nasib seperti ini andai kata kalian menang. Orang bernama Wiradharma tentu akan ingkar dari mulutnya sendiri. Dengan demikian aku berhak mengatakan, mulut Ki Wiradharma adalah mulut yang kotor sekali. Bahkan kotoran manusia barangkali ditelannya juga. Kurang ajar. Nah, kau mau apa, Ki Wiradharma?
Tidak ada seorang pun yang berani mengucapkan kalimat itu, anak muda. Kalau tidak ada, maka aku yang berani melakukannya. Aku adalah Kameswara, anak Ki Ageng Pesanggaran sekaligus muridnya yang mewarisi segenap ilmunya. Berikan uangmu kepadaku, atau kau akan mendapatkan perlakuan buruk. Ki Wiradharma bagaikan disentakan dari tidurnya. Tatapan Kameswara sedemikian tajam mengorek jantungnya. Tiba-tiba Ki Wiradharma harus mempertimbangkan sekali lagi bahwa yang dihadapinya adalah Kameswara, anak Ki Ageng Pesanggaran, orang yang sudah dikenalnya, termasuk bagaimana ilmu yang dimilikinya. Sebaiknya aku tidak berurusan dengan pemuda ini. Nampaknya ia benar anak Ki Ageng Pesanggaran. Ya, jika demikian, aku tidak boleh meremehkannya. Tetapi aku akan melaporkan perbuatan orang ini kepada Ki Gede Panci. Nanti Ki Gede Panci yang akan mencaturnya. Kalau perlu, peset kulitnya. Bagaimana Ki Wiradharma? Oh, baiklah. Aku merasa kasihan kepadamu, anak muda. Aku mengaku kalah. Ambil semua uangku ini. Tunggu Ki Wiradharma. Apa lagi? Kau masih mempunyai sesuatu. Apa lagi? Pakaian yang kau pakai itu. Gila. Pakaian yang kau pakai itu sudah bukan hakmu lagi. Lepaskan dan tinggalkan di sini. Setan alas. Apa maksudmu? Aku minta kau meninggalkan pakaianmu. Dan kau boleh pergi meninggalkan tempat ini tanpa selembar pakaian pun yang melekat di tubuhmu. Anak muda, rupanya kau memang dengan sengaja mencari gara-gara. Soal taruhan, aku telah berikan. Tetapi pakaianku yang melekat di tubuhku ini kau telah menghinaku, mengerti? Yang menang akan menghinakan yang kalah, Ki Wiradharma. Bukankah kau sendiri sering melakukannya? Lepaskan pakaianmu, Ki Wiradharma. Dan tinggalkan tempat ini dengan tubuh telanjang. Kau sudah tidak berhak lagi dengan pakaian itu. Kau pernah dengar kisah tentang Mahabharata yang didongengkan Empu Kanwa? Bagaimana Pandawa yang kalah dalam berjudi menghadapi Kurawa? Bahkan Drupadi yang dijadikan taruhan itu telah dijarah oleh Dursasana untuk melepaskan pakaiannya. Lakukan itu, Ki Wiradharma. Sayang sekali, aku tidak akan menuruti permintaanmu itu, anak muda. Itu permintaan gila. Akan tetapi aku tidak keberatan memberikan ini kepadamu. Aku sobek mulutmu. Bagus. Rupanya aku harus memaksamu untuk mencopot pakaianmu, Ki Wiradharma. Lepas pedangmu. Lepaskan. Dalam suatu gerakan yang sulit untuk dimengerti, Kameswara menghindar dengan cara yang aneh. Dia justru merendahkan tubuh di bawah samparan pedang, dan dengan cepat dia menangkap tangan Ki Wiradharma. Pedang itu kemudian berpindah tangan. Ki Wiradharma menelan ludahnya ketika ujung pedang telah melekat di lehernya sendiri. Wiradharma yang pada dasarnya takut mati itu kemudian menjadi pucat sekali. Ki Wiradharma memilih menuruti permintaan Kameswara daripada mati. Dia segera melepas pakaiannya satu demi satu, dan kemudian lari terbirit-birit meninggalkan arena sabung ayam itu. Tetapi sesaat kemudian... Dia... Apa? Kau yang menghilang tadi. Kau... Aku Kameswara. Aku anak Ki Ageng Pesanggaran. Maka akulah pemilik rumah ini dengan segala isinya. Aku kecewa melihat ada pelacur nakal di rumah ini. Cepat pergi kau dari tempat ini. Pergi! Atau aku harus menghajarmu lebih dulu. Iya. Cepat! Iya. Sebuah pemandangan yang luar biasa. Ketika aku pulang, aku tidak pernah membayangkan keadaan perguruan akan seperti ini. Adu jago, pelacur, dan entah apa lagi. Barangkali juga mabuk-mabukan, bahkan perampokan. Ada yang bisa menjelaskan mengapa keadaan pesanggaran seperti ini? Berbicaralah. Jangan hanya dia mematung seperti batu saja. Aku yakin jika semua berani berbuat, pasti berani mempertanggungjawabkan perbuatannya. Paman Wonoboyo barangkali akan memberikan penjelasan. Silakan berbicara, Paman. Ternyata orang yang ditunjuk oleh Kameswara dan bernama Wonoboyo itu tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Sebagai orang tertua dan bahkan adik seperguruan Ki Ageng Pesanggaran, Ki Wonoboyo merasa serba salah dan bahkan malu. Kameswara menebarkan pandangan matanya. Ayo, siapa yang mau berbicara, berbicaralah. Jangan hanya berani berbuat tetapi tidak berani mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ayahanda Ki Ageng Pesanggaran tentu merasa kecewa sekali jika melihat keadaan yang seperti ini. Perjudian. Kemana arahnya kalau bukan ke tindak kejahatan? Untuk berjudi tentu dibutuhkan uang. Jika kalian kalah dan tidak punya uang sama sekali, lalu dari mana kalian harus mendapatkan uang untuk memenuhi keinginan berjudi itu? Pasti dengan menggunakan jalan pintas. Jalan pintas apa? Jika kepepet, mungkin rumah pun dijual. Jika lebih kepepet lagi, jika perlu membegal, merampok, atau perbuatan jahat lainnya. Hubungan erat dengan perjudian adalah minum tuak. Omong kosong jika kalian akan mengatakan, kalian tidak ada yang mau minum tuak. Hidungku membaui bau tuak. Padahal,
Jika orang sudah minum tuak, perbuatan yang tidak terkendali, lalu apa yang bisa kalian lakukan ketika pikiran tidak terkendali? Bahkan membunuh orang yang tidak bersalah pun kalian tentu sanggup melakukannya. Ayo, jangan hanya diam saja. Berbicaralah. Apa perlu aku taboki untuk membuka mulut kalian? Izinkan aku berbicara, Kameswara. Baik, berbicaralah. Aku mewakili semua teman. Kami semuanya mengaku salah, Kameswara. Kami minta maaf. Soal maaf itu nanti di belakang. Yang aku perlu mendengarkan, mengapa kalian melakukan perbuatan-perbuatan terkutuk itu? Perbuatan yang tidak terpuji yang kemudian dicontoh oleh daerah-daerah yang lain. Orang di Silir Agung mengatakan bahwa sumber kekacauan yang terjadi adalah di perguruan Pesanggaran. Perbuatan kalian dicontoh orang banyak. Ayo jawab, mengapa? Kami bersalah, Kameswara. Kami semua telah kehilangan kendali. Sekali lagi, bukan itu jawaban yang aku perlukan. Yang aku tanyakan, mengapa keadaan bisa seperti ini? Kebo Simbar kebingungan. Dia tidak mampu menjawab pertanyaan Kameswara. Anak angkat Ki Ageng Pesanggaran itu semakin jengkel. Sebenarnya lah, Kameswara merasakan kepalanya seolah-olah akan meledak. Keadaan perguruannya yang tidak karuan membuat Kameswara benar-benar tidak lagi mampu menguasai diri. Kameswara menggeretakkan gigi. Dan pada saat demikian, kemarahannya bagaikan membutuhkan saluran. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Kameswara? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.